Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 April pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak aktivitas di kompleks Istana masih berjalan normal tanpa adanya pergerakan pejabat setingkat menteri. Sementara itu beredar nama-nama pejabat yang akan diganti dan menempati pos baru. Informasi selengkapnya terkait suasana terkini di Istana Kepresidenan Jakarta akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Taufik Ismail. Silakan laporan Anda. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada siang di Istana Kepresidenan Jakarta. Reshuffle akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3. Pantauan di Istana sendiri belum tampak jumlah pejabat tingkat menteri yang datang yang keluar atau masuk kompleks Istana. Mereka datang sekitar petugas atau pegawai sekitar presiden, instalasi dan juga petugas kebersihan. Pejabat presiden akan melantik sekitar 5 pejabat. Ada profesi yang 4 diantaranya merupakan kepala basis dan hanya 1 menteri. Mereka yang masuk adalah perombakan kabinet siang ini. Diantaranya adalah kepala staf kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Al-Kodari akan diisi oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat penasihat khusus Presiden bidang pertahanan. Sementara itu Muhammad Al-Kodari akan menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan yang sebelumnya dijabat oleh Anwar Hartono. Setelah itu ada juga Abdul Hadim Sadi, politikus PKB, yang dikabarkan akan berlanjut menjadi Kepala Badan Karantina atau Kabaran. Setelah itu ada juga nama Pokok Hidayat yang akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Haisol. Kemudian terakhir ada nama Hasan Asfi yang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau KPO yang kali ini akan menjabat sebagai utusan khusus Presiden dalam komunikasi. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak istana mengenai kebenaran kabar dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saja politikus menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet yang merupakan reshuffle jilid ke-6 atau ke-7 yang dilakukan selama pemerintahannya kali ini. Ajudan Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Kalau tadi nggak tahu. Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden tentunya. Mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dipanggil mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 21 April sore hari. Dudung mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan pemanggilan tersebut, namun menduga berkaitan dengan permintaan saran sebagai penasihat bidang pertahanan nasional. Di tengah pertemuan itu beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada Senin 27 April.
Nama Dudung disebut-sebut akan mengisi posisi Kepala Staf Presiden menggantikan Muhammad Qodari. Sementara itu, Qodari dikabarkan akan dipindahkan menjadi juru bicara Presiden sekaligus Kepala Bakot. Perubahan tersebut dinilai untuk memperkuat sektor komunikasi yang selama ini dianggap menjadi kelemahan pemerintah. Oleh ajudan, Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Kalau apa nggak tahu. Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat. Tapi dari Bapak mungkin ada dipersiapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terkait dengan khususnya pertahanan nasional itu, Pak? Oh, jelas itu. Apa aja Pak kira-kira Pak ini? Ya, itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Oh, isinya nasional atau ada internasional menurut Pak? Nasional dan internasional. Berarti soal geopolitik yang terjadi di Timur Ya, Tengah. ya. Kira-kira itulah. Pak, ini kan bahkan juga sempat ramai Pak soal wacana Presiden Biden overflight itu Pak yang pesawat militer AS. Ini banyak juga pengamat yang mewanti-wanti keterlibatan Indonesia. Takutnya terseret juga dalam konflik global gitu Pak. Ya, beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu. Ya. Dan Bapak siapa lagi Pak yang nanti bertemu dengan Presiden? Setahu saya penasihat cuma saya sendiri. Ya. Oke. Menterinya mungkin Pak? Belum ada. Oke, makasih ya. Apa kalau mayor defense partnership antara US sama Indonesia yang jadi perhatian itu, Presiden seperti apa melihat? Memang akan ada perjanjian, peningkatan perjanjian antara Amerika dan Indonesia soal pertahanan seperti apa? Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau. Ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dari pihak luar itu sebenarnya boleh melintasi wilayah kita nggak sih Pak? Atau tanpa izin? Oh ya, itu sudah Melanggar, hukum internasional, ya tidak boleh.
sampaikan tadi, otonomi ini proses. Kewenangan itu harus disertai dengan kapasitas, integritas, kita evaluasi terus gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 27 April 2026. Bima menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga seluruh jajaran kabinet siap mengikuti keputusan apapun yang diambil. Menurutnya saat ini para menteri tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan tanpa terpengaruh isu yang beredar. Bima menyatakan tidak ada pembahasan resmi di internal kabinet terkait rencana perombakan tersebut. Ia mengaku belum menerima instruksi ataupun informasi apapun yang mengenai reshuffle. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak istana yang membenarkan kabar tersebut. kan saya sampaikan tadi, otonomi ini proses. Kewenangan itu harus disertai dengan kapasitas, integritas, kita evaluasi terus begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini pemerintah pusat melakukan evaluasi secara serius terkait dengan program-program ke daerah. Jangan sampai APBN itu nyangkut di oknum-oknum. Yang karena program-program itu nggak dirasakan oleh warga. Jadi semuanya itu harus sampai. Nah, bisa dilihat kerangkanya seperti tadi. Di Kota Jambi misalnya, Pak Wali Kota Jambi laporkan bahwa APBD Jambi itu 2 triliun, tetapi anggaran dari pusat yang dirasakan oleh warga dihitung itu juga 2 triliun. Jadi jangan dilihat hanya sebatas pengurangan atau penyesuaian TKD saja, tapi kita lihat banyak manfaat lain yang apabila dikawal dengan maksimal oleh kepala daerah, maka dirasakan oleh warga, yaitu angka bantuan dari pusat tadi yang mungkin bisa sama atau lebih besar dari APBD. Jadi ini bantuan yang langsung yang kita ikhtiarkan, sempurnakan supaya tidak nyangkut di mana-mana. Ada bocoran Dananya ini, ya Pak. Wah, itu prerogatif Bapak Presiden. Ya, kita siap dengan segala skenario. Yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet bekerja saja. Nah, sebelum belum mendengar apa-apa. Tapi dari itu negeri ada info yang Kalau Pak Nana kan Nggak ada, kami belum mendengar sama sekali. Kita fokus bekerja saja. Ya, oke, terima kasih ya.
Kan naik motor kebut nih. Dari itu kan kata-kata. Atau yang mana? Sama ayam, enggak. Lagi. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali mencuat pada Senin 27 April. Salah satu nama yang diisukan masuk dalam jajaran menteri adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yakni Jumhur Hidayat. Pelantikan dikabarkan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan 4 kali reshuffle kabinet. Informasi mengenai rencana masuknya Jumhur diungkapkan oleh Presiden KSPSI yakni Andi Gani. Ia mengaku sudah mengetahui kabar tersebut sejak pekan lalu dan mengatakan pelantikan merupakan kabar baik bagi gerakan buruh. Andi Gani juga berpesan agar Jumhur tetap menjaga integritas serta idealisme perjuangan buruh jika benar masuk kabinet. Ia menambahkan telah berdiskusi langsung dengan Jumhur terkait peluang masuk dalam kabinet pemerintahan. Posisi yang disebut-sebut akan diisi Jumhur adalah Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Perhubungan. Selain itu, ada juga kabar bahwa dirinya berpotensi menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan pejabat sebelumnya. Hingga kini Jumhur Hidayat belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut. Sosok Jumhur Hidayat dikenal sebagai tokoh aktivis pergerakan mahasiswa ITB yang kini dikenal sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja dan tokoh pergerakan rakyat di Indonesia. Saat ini Jumhur menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia periode 2022 hingga 2027 dan aktif dalam advokasi buruh serta kebijakan tenaga kerja.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 April pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak aktivitas di kompleks Istana masih berjalan normal tanpa adanya pergerakan pejabat setingkat menteri. Sementara itu beredar nama-nama pejabat yang akan diganti dan menempati pos baru. Informasi selengkapnya terkait suasana terkini di Istana Kepresidenan Jakarta akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Taufik Ismail. Silakan laporan Anda. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pembahasan atau reshuffle pada di Istana Kepresidenan Jakarta. Reshuffle akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3. Pantauan di Istana sendiri belum tampak sejumlah pejabat tingkat menteri yang datang keluar atau masuk ke bersama. Mereka datang sekitar petugas atau pegawai sekitar presiden, instalasi keamanan dan juga petugas kebersihan. Pejabat presiden akan melantik sekitar 5 pejabat. Ada seperti yang 4 diantaranya merupakan kepala badan dan hanya 1 mereka yang masuk ke acara rombongan kabinet siang ini. Diantaranya adalah kepala staf kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Al-Qadari akan diisi oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat penasihat presiden bidang pertahanan. Sementara itu Muhammad Qadari akan menjabat sebagai kepala badan komunikasi pemerintah sebelumnya dijabat oleh Angga Prabowo. Setelah itu ada juga Abdul Qadir Hakim komisaris PKB yang dikabarkan akan dilantik menjadi kepala badan Kota Barat. Setelah itu ada juga nama tokoh politik dari Suku Hidayat yang akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Haikal. Kemudian terakhir ada nama Hasan Nasri yang akan menjabat sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan atau KCO. Mereka ini akan menjabat sebagai utusan presiden dalam komunikasi. Hingga saat ini ada konfirmasi dari pihak istana mengenai kebenaran kabar reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Hanya saja politikus menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet reshuffle juga 6 atau 7 yang dilakukan selama pemerintahannya kali ini. ajudan Bapak menghadap Presiden jam 3 sore ini. Kalau apa sih nggak tahu? Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden tentunya. Mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dipanggil mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 21 April sore hari. Dudung mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan pemanggilan tersebut, namun menduga berkaitan dengan permintaan saran sebagai penasihat bidang pertahanan nasional. Di tengah pertemuan itu beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada Senin 27 April.
Nama Dudung disebut-sebut akan mengisi posisi Kepala Staf Presiden menggantikan Muhammad Qodari. Sementara itu, Qodari dikabarkan akan dipindahkan menjadi juru bicara Presiden sekaligus Kepala Bakop. Perubahan tersebut dinilai untuk memperkuat sektor komunikasi yang selama ini dianggap menjadi kelemahan pemerintah. Oleh ajudan, Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Kalau tadi nggak tahu. Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat. Tapi dari Bapak mungkin ada dipersiapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terkait dengan khususnya pertahanan nasional itu, Pak? Oh, jelas. Itu apa aja kira-kira ini? Ya, itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Oh, ini nasional atau ada internasional menurut Pak? Nasional dan internasional. Berarti soal geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Kira-kira itulah. Presiden undangan juga sempat ramai Pak soal wacana Presiden Biden overflight itu Pak yang pesawat militer AS. Ini banyak juga pengamat yang mewanti-wanti keterlibatan Indonesia. Takutnya terseret juga dalam konflik global gitu Pak. Ya, beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu. Ya. Dan Bapak siapa lagi Pak yang nanti bertemu dengan Presiden? Setahu saya penasihat cuma saya sendiri. Ya. Oke. Menterinya mungkin Pak? Belum ada. Oke, makasih ya. Bapak kalau mayor defense partnership antara US sama Indonesia yang jadi perhatian itu, Presiden seperti apa melihat? Memang akan ada perjanjian, peningkatan perjanjian antara Amerika dan Indonesia soal pertahanan seperti apa? Itu kan sudah lama juga, dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau. Ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dari pihak luar itu sebenarnya boleh melintasi wilayah kita apa sih Pak? Misalnya tanpa izin. Oh ya, itu sudah melanggar hukum internasional, ya tidak boleh. Ya.
kapasitas, integritas kita evaluasi terus gitu ya. Yang pertama. Yang kedua sekarang ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 27 April 2026. Bima menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga seluruh jajaran kabinet siap mengikuti keputusan apapun yang diambil. Menurutnya saat ini para menteri tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan tanpa terpengaruh isu yang beredar. Bima menyatakan tidak ada pembahasan resmi di internal kabinet terkait rencana perombakan tersebut. Ia mengaku belum menerima instruksi ataupun informasi apapun yang mengenai reshuffle. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak istana yang membenarkan kabar tersebut. Kan saya sampaikan tadi, otonomi ini proses. Kewenangan itu harus disertai dengan kapasitas, integritas, kita evaluasi terus gitu ya. Yang pertama. Yang kedua sekarang ini pemerintah pusat melakukan evaluasi secara serius terkait dengan program-program ke daerah. Jangan sampai APBN itu nyangkut di oknum-oknum. Yang karena program-program itu nggak dirasakan oleh warga. Jadi semuanya itu harus sampai. Nah, bisa dilihat kerangkanya seperti tadi. Di Kota Jambi misalnya, Pak Wali Kota Jambi laporkan bahwa APBD Jambi itu 2 triliun, tetapi anggaran dari pusat yang dirasakan oleh warga dihitung-hitung juga 2 triliun. Jadi jangan dilihat hanya sebatas pengurangan atau penyesuaian TKD saja, tapi kita lihat banyak manfaat lain yang apabila dikawal dengan maksimal oleh kepala daerah, maka dirasakan oleh warga, yaitu angka bantuan dari pusat tadi yang mungkin bisa sama atau lebih besar dari APBD. Jadi ini bantuan yang langsung yang kita ikhtiarkan, sempurnakan supaya tidak nyangkut di mana-mana. Ada beberapa soal Katanya ya Pak. Wah, itu prerogatif Bapak Presiden. Ya, kita siap dengan segala skenario. Yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja. Nah, itu belum mendengar apa-apa. Tapi dari kabinet ini ada info yang mana? Nggak ada. Kami belum mendengar sama sekali. Kita fokus bekerja saja. Ya. Oke, terima kasih ya.
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali mencuat pada Senin 27 April. Salah satu nama yang diisukan masuk dalam jajaran menteri adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yakni Jumhur Hidayat. Pelantikan dikabarkan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan 4 kali reshuffle kabinet. Informasi mengenai rencana masuknya Jumhur diungkapkan oleh Presiden KSPSI, yakni Andi Gani. Ia mengaku sudah mengetahui kabar tersebut sejak pekan lalu dan mengatakan pelantikan merupakan kabar baik bagi gerakan buruh. Andi Gani juga berpesan agar Jumhur tetap menjaga integritas serta idealisme perjuangan buruh jika benar masuk kabinet. Ia menambahkan telah berdiskusi langsung dengan Jumhur terkait peluang masuk dalam kabinet pemerintahan. Posisi yang disebut-sebut akan diisi Jumhur adalah Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Perhubungan. Selain itu, ada juga kabar bahwa dirinya berpotensi menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan pejabat sebelumnya. Hingga kini Jumhur Hidayat belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut. Sosok Jumhur Hidayat dikenal sebagai tokoh aktivis pergerakan mahasiswa ITB yang kini dikenal sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja dan tokoh pergerakan rakyat di Indonesia. Saat ini Jumhur menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia periode 2022 hingga 2027 dan aktif dalam advokasi buruh serta kebijakan tenaga kerja.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 April pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak aktivitas di kompleks istana masih berjalan normal tanpa adanya pergerakan pejabat setingkat menteri. Sementara itu beredar nama-nama pejabat yang akan diganti dan menempati pos baru. Informasi selengkapnya terkait suasana terkini di Istana Kepresidenan Jakarta akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Taufik Ismail. Silakan laporan Anda. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perubahan atau reshuffle kabinet pada siang di Istana Kepresidenan Jakarta. Reshuffle akan dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3. Pantauan di sana sendiri belum tampak sejumlah pejabat sekitar menteri yang datang dan keluar atau masuk kompleks istana. Mereka datang sekitar petugas atau pegawai kantor presiden, petugas instalasi keamanan dan juga petugas kebersihan. Pejabat presiden akan melantik sekitar 5 pejabat. Ada efektif yang 4 diantaranya merupakan kepala badan dan hanya 1 asing. Mereka yang masuk adalah rombongan kabinet yang ini diantaranya adalah kepala staf kepresidenan yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Al-Qadari akan diisi oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat penasihat khusus presiden bidang pertahanan. Sementara itu Muhammad Al-Qadari akan menjabat sebagai kepala badan komunikasi pemerintah yang sebelumnya dijabat oleh Anggara Prabowo. Setelah itu ada juga nama Abdul Qadir Harbi, politikus PKB yang dikabarkan akan melantik menjadi kepala badan pertahanan atau kabarnya. Setelah itu ada juga nama Bapak dari Sumber Hidayat yang akan menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Bakso. Kemudian terakhir ada nama Hasan Nasri yang akan menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau KPO yang kali ini akan menjabat sebagai utusan Presiden bidang komunikasi. Hingga saat ini ada konfirmasi dari pihak istana mengenai kebenaran kabar reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Hanya saja politikus menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet yang merupakan reshuffle dari ke-6 atau ke-7 yang dilakukan selama pemerintahannya kali ini. ajudan Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Kalau apa nggak tahu? Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden tentunya. Mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dipanggil mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 21 April sore hari. Dudung mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan pemanggilan tersebut, namun menduga berkaitan dengan permintaan saran sebagai penasihat bidang pertahanan nasional. Di tengah pertemuan itu beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada Senin 27 April.
Nama Dudung disebut-sebut akan mengisi posisi Kepala Staf Presiden menggantikan Muhammad Qodari. Sementara itu, Qodari dikabarkan akan dipindahkan menjadi juru bicara Presiden sekaligus Kepala Bakop. Perubahan tersebut dinilai untuk memperkuat sektor komunikasi yang selama ini dianggap menjadi kelemahan pemerintah. Oleh ajudan, Bapak menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini. Kalau apa aja nggak tahu. Oh, saya belum tahu. Tapi kan saya kan penasihat Presiden tentunya. Mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat. Tapi dari Bapak mungkin ada dipersiapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terkait dengan khususnya pertahanan nasional itu, Pak? Oh, jelas. Apa aja kira-kira Pak ini? Ya, itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Oh, ini nasional atau ada internasional mungkin, Pak? Nasional dan internasional. Berarti soal geopolitik yang tadi Ya. Kira-kira itulah. Tadi undangan juga sempat ramai Pak soal wacana Presiden Biden overflight itu Pak yang pesawat militer AS. Ini banyak juga pengamat yang mewanti-wanti keterlibatan Indonesia. Takutnya ternyata juga dalam konflik global gitu Pak. Ya, beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu. Ya. Dan Bapak siapa aja Pak yang nanti bertemu dengan Presiden? Setahu saya penasihat cuma saya sendiri. Ya. Oke. Menterinya mungkin Pak? Belum ada. Oke, makasih ya. Bapak kalau mayor defense partnership antara US sama Indonesia yang jadi perhatian itu, Presiden seperti apa melihat? Memang akan ada perjanjian, peningkatan perjanjian antara Amerika dan Indonesia soal pertahanan seperti apa? Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau. Ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dari pihak luar itu sebenarnya boleh melintasi wilayah kita apa sih Pak? So, tanpa izin. Oh ya, itu sudah Melanggar, hukum internasional ya, tidak boleh.
kita evaluasi terus gitu ya. Yang pertama, yang kedua sekarang ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 27 April 2026. Bima menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga seluruh jajaran kabinet siap mengikuti keputusan apapun yang diambil. Menurutnya saat ini para menteri tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan tanpa terpengaruh isu yang beredar. Bima menyatakan tidak ada pembahasan resmi di internal kabinet terkait rencana perombakan tersebut. Ia mengaku belum menerima instruksi ataupun informasi apapun yang mengenai reshuffle. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak istana yang membenarkan kabar tersebut. Kan saya sampaikan tadi, otonomi ini proses. Kewenangan itu harus disertai dengan kapasitas, integritas, kita evaluasi terus begitu ya. Yang pertama, yang kedua sekarang ini pemerintah pusat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.